Di hadapan seorang ibu berusia 82 tahun, Pak Ahok menyampaikan evaluasi kinerja kepemimpinan Prabowo, Gibran, dan utamanya Jokowi dalam bahasa yang berapi-api hingga membakar banyak pihak, bukan partai politik. Teman-teman, kita mau bahas tentang satu topik, yaitu bicara tentang kepemimpinan atau bicara tentang ilusi kepemimpinan, ya, Ahok dan ilusi kepemimpinan. Tapi sebelumnya kita mau lihat buku kita, ya. Ada sebuah buku yang oleh Jack Canfield, ya, seorang penulis buku Chicken Soup, ya, yang memberikan endorse, ya, terkait dengan buku yang ditulis oleh Jack Canfield, yaitu The DNA of Success, dan beliau menganggap ini sebuah mahakarya, ya, mahakarya yang luar biasa tentang penyebab prestasi sejati. Kita lihat dulu, ada satu kutipan yang beliau dipakai oleh Jack Canfield, mengambil pemikirannya Stephen Covey, ya, pada halaman 17. Di situ dikatakan, kalau Anda mau membuat perbaikan-perbaikan kecil, perbaikilah perilaku Anda. Kalau Anda ingin membuat lompatan-lompatan kuantum dalam perbaikan, perbaikilah paradigma Anda. Saya ulangi, ya. Kalau Anda mau membuat perbaikan-perbaikan kecil, perbaikilah perilaku Anda. Kalau Anda ingin membuat lompatan-lompatan kuantum dalam perbaikan, perbaikilah paradigma Anda. Jadi, ketika kita ingin mengubah satu situasi atau mengubah hidup kita perlu melakukannya pada dua tahapan menurut buku ini. Yang pertama adalah perbaikan-perbaikan kecil, ya. Tidak penting, tidak peduli sekecil apapun perbaikan kita, maka itu akan berpengaruh pada proses perubahan diri dan pencapaian hasil. Nah, kalau ingin mendapatkan lompatan-lompatan atau kuantum perbaikan, maka mengubahlah paradigma. Yang dimaksud dengan paradigma adalah kerangka kita berpikir, cara kita berpikir. Berpikir tentang apa? Berpikir tentang apapun juga, termasuk berpikir tentang satu topik, yaitu bersoal kepemimpinan. Nah, teman-teman, kita kembali, ya, ke diskusi kita soal Ahok dan ilusi kepemimpinan. Di hadapan seorang ibu yang berusia 82 tahun, Pak Ahok kemudian menjelaskan tentang keberadaan etos kerja dari Prabowo dan Gibran, dan di sini tidak lupa beliau juga menyampaikan tentang etos kerja dari Pak Jokowi yang kemudian di underline Pak Jokowi tidak bisa bekerja, ya. Ini menimbulkan sebuah perenungan, sebenarnya ini strategi atau taktik apa lagi yang ingin dimainkan? Apakah Pak Ahok ini adalah sungguh-sungguh adalah tim dari PDIP atau kemudian menjadi, ya, bagian dari Jokowi dan sebagainya, sekalipun bahasanya agak paradoks, ya. Ini agak sulit dimengerti, tetapi saya tidak ingin melihat itu lebih jauh lagi terkait dengan apakah Ahok ini berdarah merah atau berdarah abu-abu, ya. Saya lebih baik ingin menjelaskan terkait dengan benarkah bahwa Pak Jokowi itu tidak bisa bekerja, sehingga ada semacam ilusi kepemimpinan bagi rakyat memandang bahwa Jokowi itu adalah sosok yang pekerja keras dan cerdas di dalam bekerja. Karena bukan hanya pujian-pujian di dalam negeri, tetapi pujian-pujian dari pemimpin-pemimpin dunia itu sungguh-sungguh menjadikan Jokowi, apalagi ketika masa COVID itu, ya, dunia mengakui, universitas-universitas ternama mengakui bahwa beliau adalah orang yang berhasil menyelamatkan bangsanya dari sergapan COVID. Nah, apakah etos kerja atau kinerja yang disampaikan ditoreh oleh Jokowi itu dalam pembangunan infrastruktur yang luar biasa, bahkan pemindahan ibu kota, ya, itu semacam sebuah ilusi, ya, hayalan belaka atau sebut saja fata morgana. Nah, saya kira ini harus dilihatlah bahwa kalau kita misalnya bicara dalam perspektif ilmu kebijakan, kita lihat, ya, dalam perspektif ilmu administrasi, maksud saya ada dimensi yang kita sebut sebagai dimensi evaluasi kinerja. Nah, evaluasi kinerja itu bukanlah satu evaluasi yang sifatnya parsial, tapi evaluasi yang sifatnya sistemik.
Ya, artinya semua dimensi dievaluasi termasuk dimensi manajerialnya, dimensi kebijakannya, dimensi leadership-nya, dan banyak sekali aspek-aspek yang perlu dievaluasi. Nah, kalau kita bicara tentang sebuah statement yang disampaikan Ahok seolah-olah mengatakan bahwa Indonesia itu sedang melihat ilusi kepemimpinan pada diri Pak Jokowi. Ya, apakah itu benar atau tidak dengan mengatakan tidak bisa bekerja? Ya, silakan saja Pak Ahok menyampaikan itu. Tentu rakyat juga punya bahasanya sendiri, punya tangkapannya sendiri, cerapannya sendiri, dan ada rasa sendiri yang kemudian bisa diungkapkan. Tapi saya ingin masuk dalam konteks untuk memahami apa sih sebenarnya kepemimpinan itu sehingga kepada kita kemudian dinarasikan sebuah narasi yang agak sedikit mengejutkan ya bagi kebanyakan orang dan banyak orang yang mulai terbakar tentang hal itu. Buat saya kepemimpinan mesti kita lihat dalam konteks perbedaan antara leadership and managerial ya. Hal-hal yang sifatnya manajemen dengan kepemimpinan itu it's very different ya. Kalau kita bicara tentang kepemimpinan, maka sebenarnya kita sedang berbicara tentang daya lihat, jangkauan lihat, tentang visi ya, mau dibawa kemana bangsa dan negara ini dibawa kepemimpinan Jokowi. Nah, ini seolah-olah Jokowi harus memiliki apa yang disebut dengan daya teropong ya, daya sorot untuk menembus pekatnya kegelapan, bahaya-bahaya yang sedang mengintip Indonesia baik dari dalam maupun dari luar, dan kemudian dia membuat sebuah kebijakan ya, atau membuat kebijakan demi kebijakan dalam rangka memastikan bahwa Indonesia ada pada tracks pembangunan yang menuju apa yang dicita-citakan. Kalau kita bicara tentang kepemimpinan, ya, it's very different with the management, ya. Perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen itu, ya, perlu kemudian harus kita ketahui bersama. Ini bukan soal mengajari, tapi sharing pemikiran. Bahwa kepemimpinan itu selalu, ya, tadi sudah saya katakan, melihat kemampuan itu. Tentang mau dibawa kemana. Dan aspek yang lain yang harus dilihat oleh seorang pemimpin adalah bagaimana dia memiliki kemampuan untuk menemukan the best man ya, the best person to execute ya. Nah, inilah bicara tentang definisi manajemen, bagaimana menemukan orang terbaik ya, bagaimana menemukan orang terbaik untuk mengeksekusi kebijakan. Dan di samping itu juga bicara tentang manajemen itu kepemimpinan yang ada kaitannya dengan manajemen itu bagaimana dalam manajemen how to find the best ya, how to find the best way to execute policy. Jadi bagaimana menemukan ya cara terbaik untuk mengeksekusi kebijakan ya, mengeksekusi visi-visi dari seorang pemimpin. Nah, inilah yang kemudian membedakan Jokowi dengan sebagai seorang leader dan juga sebagai seorang manager. Di sini Jokowi, kalau kita bicara tentang kepemimpinan, etos kepemimpinan Jokowi, ya, saya kira ini bukan sebuah ilusi ya. Artinya kita menikmati apa hasil-hasil kerja keras, kerja keringat Pak Jokowi tentu bersama dengan tim. Kalau saya mau analogikan bahwa Jokowi itu adalah kalau dalam konteks kerja 10 jari, Jokowi itu adalah satu jari dan satu jari itu ditemani oleh 9 jari. Ya, ini disebut dengan fungsi manajerialnya. Jokowi hadir sebagai fungsi leadership-nya. Dialah yang kemudian meminta jari-jari yang lain untuk melakukan mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang dia yakini itu sebagai sebuah kebijakan yang benar ya, yang harus dieksekusi. Tentu peran seorang leader tidak bisa kemudian berjalan sendiri, dia harus ada orang-orang yang 9 jari. Nah, itulah orang-orang yang mampu ditemukan. Jokowi mampu menembus relung hati seseorang untuk kemudian menempatkan orang-orang terbaiknya di sekelilingnya untuk membantu dia melakukan yang terbaik ya. Seorang pemimpin tidak harus selalu orang yang lebih tahu banyak hal, tetapi seorang pemimpin dia harus tahu bahwa sesuatu ya harus tahu orang-orang tertentu yang memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengeksekusi kebijakan. Jadi kalau saya rasa kalau Ahok mengatakan bahwa Jokowi tidak bisa bekerja dan seolah-olah mengatakan kita sedang disajikan dengan ilusi kepemimpinan, saya kira dalam hal ini saya berbeda pandangan dengan Pak Ahok, bukan partai politik.